Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas individu 2 saya, yakni dari mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi sains kemanusiaan dengan NIM 11221064. Untuk pendahuluannya, sistem terdistribusi adalah fondasi dari layanan modern seperti media sosial dan perbankan yang dirancang untuk tetap tersedia, high availability, menangani lebih banyak pengguna, scalability, dan menjaga data tetap aman atau reliability. Meskipun ada scenario yang gagal membangun sistem seperti ini, sangatlah rumit dan proyek ini merupakan implementasi praktis untuk memahami dan membangun tiga pilar inti yang mengatasi tantangan kompleks dalam sistem terdistribusi tersebut. Untuk tujuan utama proyek ini adalah merancang, membangun, dan menguji tiga layanan terdistribusi fundamental untuk menyelesaikan masalah inti dalam availability, scalability, dan konsistensi. Ini dicapai dengan mengimplementasikan distribute log manager menggunakan konsensus graph untuk menjaga konsistensi data kritis, membangun distribute QA system yang scalable menggunakan konsisten hashing untuk partisi data, persistence, dan replikasi pesan, serta menciptakan distribute cache yang koheren menggunakan protokol MESI dan LRU untuk memastikan data yang diakses tetap konsisten di semua node. Langsung saja kita ke live demo dan juga performance testing. Sini. Pertama kita akan menguji project distribute log manager. Untuk pertama, seperti biasa, kita akan menjalani ketiga node-nya. Oke. Oke, setelah ketiga node sudah dijalankan, kita akan menentukan siapa yang menjadi leader di antara ketiga node tersebut. Leader dan juga follower. Oke, kita sudah menemukan leader yakni di node kedua di 8001. Berikutnya kita akan menguji untuk meminta kunci atau acquire. Dari sini. Oke, statusnya oke. Di sini tertulis bahwa statusnya acquired, message-nya log kunci utama sudah di-acquire oleh tester pertama. Oke, setelah itu kita lanjut untuk tes rilis atau melepaskan kuncinya. Oke, berikut adalah outputnya, bahwa tulis bahwa statusnya rilis dan juga message-nya log kunci utama rilis by tester 1. Ini menunjukkan bahwa kunci yang tadi kita minta sudah bisa dilepaskan atau dirilis. Oke, selanjutnya kita akan menguji lagi untuk proyek yang sama, yakni tes pengujian diri, yakni pengujian Sherlock atau banyak pembaca. Oke, lanjut. Oke, statusnya sudah acquired, match log, key share oleh klien 1. Kita lanjut untuk klien 2 minta share log di terminal 2.
Statusnya juga oke. Statusnya acquired message, log kunci shared by client 2. Ini menunjukkan bahwa tadi sebelumnya jalankan ini untuk client satu karena dia berikut masih memegang kunci. Kita sudah memberikan kunci menggunakan share lock ke client 2. Berikutnya sudah berhasil untuk tes pengujian share lock atau banyak pembaca. Tes ketiga yakni pengujian deteksi deadlock. Kita akan client satu untuk mendapatkan log A. Berikut adalah komennya. Oke, acquired by client A, log A. Untuk klien B, klien 2 kita mendapatkan log B. Berikut adalah komennya. Oke, sudah di-acquired oleh klien B. Kemudian kita akan klien satu menunggu log B untuk balik ke terminal satu. Berikut adalah komennya. Oke, di sini statusnya sudah waiting seperti yang kita harapkan bahwa klien satu menunggu log B. Ini waiting. Oke, dan klien 2 untuk menunggu log A. Jika kita berhasil ini, kita akan memicu untuk deteksi deadlock. Berikut adalah komennya. Oke, sudah terdeteksi buat di deadlock seperti ini. Oke, dengan demikian maka kita dapat menyimpulkan bahwa project distribute lock sudah berjalan dengan baik sebagaimana dengan semestinya. Maka kita akan lanjut untuk ke project berikutnya. Oke, berikutnya kita akan ke project QA.py. Oke, seperti biasa kita menjalankan lagi terminalnya, 3 node. Oke, oke. Karena sudah bisa, kita langsung saja kita di tes ada untuk produksi atau mengirim pesan. Di terminal baru kita buka. Created, sudah terpesan. Saya telah dibuat. Berarti pesan berhasil dikirim. Ayo kita untuk consume atau mengambil pesanan. Bentar. Oke, oke. Sekarang kita akan mencoba lagi karena tadi ada sedikit error. Kita coba untuk consume atau mengambil pesanan. Oke, kita coba lagi seperti ini. Oke, seperti yang sudah kita coba tadi. Berikut ini sudah diterima pesanannya. Seperti ini, ID-nya dan bodinya. Oke, kita lanjut saja untuk acknowledge.
atau sesuaikan portnya. Kita bisa mengkonfirmasi ke sana. Dan untuk invoice sendiri kita bisa menyesuaikan dengan portnya. Jadi kita digunakan port awal yakni port 8000. Nah, kita bisa menyesuaikan portnya di sini 8000. Oke, sudah di acknowledge statusnya. Setelah itu kita bisa mencoba uji verifikasi untuk antrian kosong. Tadi acknowledge itu berarti server telah menandai bahwa pesanan telah diproses atau telah selesai. Or sudah empty, karena tadi telah berhasil di acknowledge. Oke, baiklah. Oke, sekarang untuk proyek QPY, atau proyek kedua sudah selesai untuk pengujiannya. Maka kita akan lanjut ke proyek yang ketiga. Kita matikan dulu semua notnya. Untuk proyek yang ketiga, yakni cache.py, cache coherence. Kita seperti biasa menggunakan ketiga not. Ini ketiga kita. Oke, karena semua sudah berjalan, kita melakukan pengujian. Untuk uji validation, statusnya accepted. Message-nya right for key ibu kota accepted. Sudah sesuai dengan kita harapkan. Lanjut ke uji validation kedua. Tidak ditemukan. Seperti yang kita harapkan juga. Karena tadi kita melakukannya di note pertama dan kita akan membaca di note yang dot kedua, maka tidak ditemukan karena tadi kita uji validation-nya di note pertama untuk write method-nya. Berikutnya kita lanjutkan lagi, mengupdate data. Sudah di-update datanya sudah berhasil, statusnya accepted. Write for key ibu kota accepted. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk info web request. Kita harapkan bahwa terjadi error karena data barunya hanya ada di Node A, yakni Node 8000, bukan di Node 8001. Oke, kita lanjut ke uji LRUF action. Statusnya juga accepted. Accepted, write for key kuncil accepted. Kita lanjut ke value 2, nilai kedua. Statusnya juga accepted, kunci 1 tadi accepted, kunci 2 accepted. Seperti yang kita harapkan, kita juga melakukan invoke web request untuk kunci pertama. Kunci pertama, oke, kunci pertama value-nya nilai 1. Sekarang kita lakukan kunci untuk kunci nilai ketiga. Makan metode post.
Oke, accepted juga. Fungsi ketiga accepted. Kita akan untuk fungsi dua. Oke, nilainya juga sudah, value-nya sudah sesuai dengan nilainya, yakni value-nya 2. Oke, berarti kita akan melanjutkan untuk uji metrik, akan menggunakan info atau dari info code request. Sudah sesuai, yakni hitnya 1, miss-nya 4, hit rate persennya 20,0, current size-nya 2, kapasitinya 2, invalidation nya 6. Sesuai dengan output yang kita harapkan. Yakni nilai hit dan miss tak bervariasi tergantung pengujian kita. Dan hasil ini sudah sesuai dengan pengujian yang sudah kita lakukan tadi. Oke, karena hal tersebut kita sudah selesai untuk menguji proyek ketiga, yakni test coherence. Karena kita lanjutkan ke proyek keempat, yakni untuk bonus feature. Oke, lanjut ke bonus feature, yakni saya membuat secure app. Yang pertama kita jalankan dulu dua node servernya. Oke, oke. Kita buka terminal ketiga, terminal client. Kita lakukan uji coba RBAC, Role Based Access Control. Errornya ada authorization token required or invalid. Jadi tokennya tidak terotorisasi atau tidak valid sesuai dengan output yang kita inginkan karena tidak masuk tanpa token. Lanjut kita user yang gagal tulis. Innovation permission sesuai karena tidak ada izin untuk menulis atau membuat suatu hal. Ketiga, kita lanjut lagi. Oke, error. Hey, key test not found. Ini statusnya 04 karena ini merupakan kesuksesan karena RBAC sudah mengizinkan aksesnya. Untuk uji coba yang berikutnya, kita akan menulis replikasi, enkripsi, dan juga audit. Yang pertama kita lakukan seperti ini. Tutup komen. Statusnya oke. Key data rahasia, value-nya project quantum. Kita cek log server, audit atau replikasi. Key data rahasia project quantum berhasil di node A. Replikasi data rahasia tadi berhasil, berarti sudah sesuai dengan output yang kita inginkan. Dan terakhir kita akan mengecek untuk curl exit, verifikasi data rahasia. Oke, ini kita sudah lihat bahwa key-nya data rahasia dan value-nya juga adalah project quantum. Dengan ini maka selesai sudah semua uji performa dan juga demo aplikasi dari keempat proyek tersebut, distribute log, QPY, cache coherence PY, dan juga bonus feature yakni berupa secure app. Oke, maka dari itu kita akan lanjut lagi. Oke, setelah live demo dan performance testing, kita melanjut pada kesimpulan proyek. Secara keseluruhan, proyek ini berhasil mengimplementasikan dan validasi tiga pilar utama sistem distribusi
menggunakan Python dan Asyncio. Dan kami juga berhasil membangun distributed log manager dengan logika konsensus graph, memastikan konsistensi dan share exclusive log, distribute queue system dengan konsisten hashing untuk scalability horizontal, persistence, dan jaminan pengiriman at least once. Kita distribute cache dengan protokol Messi dan LRU untuk menjaga coherence dengan performa tinggi. Implementasi ini membuktikan bahwa kami mampu menerjemahkan teori algoritma terdistribusi yang kompleks ke dalam kode yang fungsional. Untuk tantangan utama dari proyek ini adalah dua kali lipat kerumitan algoritma dan juga masalah environment. Kerumitan terjadi pada implementasi Rapherinol yang menurut penanganan detail timing, split vote, dan state transition yang sangat cermat. Tantangan terbesar untuk on-code adalah kesulitan menjalankan cluster di lingkungan lokal, Docker atau WSL yang menyebabkan out of memory atau OOM kill dan timeout RPC persistence. Karena adanya pembatasan memori dan pemblokiran jaringan internal oleh firewall atau antivirus yang memaksa kami melakukan debugging tingkat sistem operasi. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang tugas dua sistem paralel distribusi. Semua dapat bermanfaat. Terima kasih.